Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K1 kelompok 5 akan menjelaskan tentang bencana yaitu bencana El Nino. Di sini kelompoknya terdapat saya sendiri, Fiskana Kubaturadita dengan NIM 163233007. Saya Vera Karismatika dengan NIM 163233025. Saya Nadia Naila Haris dengan NIM 163233163. Saya RR Kanita dengan NIM 163233169. Saya Alifia Fatia dengan NIM 163-23175. Saya Tazana Diazara dengan NIM 163-23271. Saya Muhammad Maulana Ihsan dengan NIM 163-23283. Yang pertama itu ada pengertian El Nino. Apa sih itu El Nino? El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Pemanasan SML ini meningkat potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan. Selanjutnya adalah ciri-ciri El Nino. Yang pertama adalah peningkatan suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik meningkat secara signifikan. Yang kedua, perubahan pola angin. Pola angin normal yang mengarah ke arah barat disebut angin pasat. Di Samudra Pasifik melemah atau bahkan bisa berbalik arah. Yang ketiga, pengaruh pada pola hujan. El Nino dapat menyebabkan perubahan pola hujan di berbagai wilayah di seluruh dunia. Beberapa wilayah mungkin mengalami kekeringan yang parah, sementara wilayah lainnya bisa mengalami banjir yang lebih serius. Yang keempat adalah pengaruh pada cuaca dan iklim global. El Nino memiliki dampak global, termasuk perubahan suhu udara, pola angin, dan pola cuaca di berbagai belahan bumi. Hal ini dapat mempengaruhi pertanian, perikanan, dan kehidupan sehari-hari manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis El Nino berdasarkan intensitas. Jenis-jenis El Nino dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada El Nino lemah, itu memiliki penyimpangan terhadap suhu mencapai 0,5 Celcius hingga 1 Celcius. Lalu yang kedua ada El Nino sedang. Jenis ini memiliki penyimpangan suhu sekitar 1,1 Celcius sampai 1,5 Celcius. Sedangkan yang ketiga yaitu El Nino kuat, memiliki penyimpangan suhu sekitar lebih dari 1,5 Celcius. Selanjutnya proses terjadinya El Nino. El Nino dimulai dengan adanya pemanasan suhu permukaan laut. Angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada wilayah timurnya. Redaman bawah permukaan. Lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Selanjutnya perubahan sirkulasi atmosfer. Saat itu ketika El Nino mulai berkembang, angin pasat melemah, bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut tadi di wilayah barat naik ke permukaan, kemudian mengalir ke timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Dan yang terakhir, terjadi perubahan pola cuaca global, yaitu peningkatan suhu air laut menyebabkan perubahan distribusi panas di atmosfer sehingga terjadi peningkatan suhu dan perubahan pola hujan. Selanjutnya ada dampak dari El Nino. Yang pertama ada anomali cuaca. El Nino menyebabkan kekeringan, banjir, dan badai. Kemudian pada pertanian, menyebabkan gagal panen dan kelangkaan pangan karena perubahan pola curah hujan. Kemudian pada ekosistem laut, mengakibatkan pemanasan suhu air laut yang menyebabkan pemutihan dan merusak karang. Kemudian pada bidang sosial ekonomi, menyebabkan kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas pertanian, dan lonjakan permintaan energi. Kemudian pada bidang kesehatan, menyebabkan terdapat banyak penyakit yang muncul akibat perubahan pola hujan. Kemudian yang terakhir, memicu risiko kebakaran hutan dan lahan. Minimnya curah hujan membuat beberapa wilayah mengalami kekeringan. Selanjutnya yaitu mitigasi atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dari dampak El Nino, yaitu yang pertama pemantauan dan prediksi, pengamatan suhu permukaan laut dan kondisi atmosfer untuk mendeteksi potensi awal El Nino sehingga dapat memberikan peringatan dini. Selanjutnya sistem peringatan dini. Penerapan sistem peringatan dini dapat memberikan waktu lebih banyak untuk persiapan atau evakuasi. Selanjutnya perencanaan pertanian yang adaptif. Petani dapat menggunakan metode pertanian yang lebih sesuai dengan perubahan pola hujan, seperti pemilihan variabel tanaman yang tahan kekeringan, penjadwalan penanaman yang fleksibel, dan pengolahan air yang lebih efektif. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air seperti bendungan dan irigasi dapat membantu mengatasi kekeringan selama El Nino. Penyuluhan dan pendidikan masyarakat. Masyarakat harus diberi pengetahuan mengenai El Nino dan bagaimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk dampak yang dapat terjadi. Lalu selanjutnya ada persiapan infrastruktur. Pembuatan infrastruktur yang tahan cuaca ekstrim dapat membantu mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi selama periode El Nino seperti banjir atau kekeringan. Dan yang terakhir adalah koordinasi antar instansi dan internasional. Kerjasama antar instansi dan internasional penting untuk menyusun strategi mitigasi yang efektif dan mengatasi dampak El Nino yang meluas secara regional atau global.